Mari kita mulai dengan pendahuluan tentang Kitab Wahyu. Kitab Wahyu yang terpenting adalah ayat ke-1. Bunyinya demikian, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Perhatikan kalimat pertama, inilah wahyu Yesus Kristus. Kitab Wahyu bukan tentang antikristus, yang terutama bukan tentang setan, iblis, bukan tentang kejadian-kejadian, fenomena-fenomena alam, bukan tentang semuanya itu, bahkan tentang surga dan neraka juga bukan yang terutama. Yang terutama hanya satu, simple saja. Menurut orang Kitab Wahyu susah? Tidak, sangat mudah. Inilah wahyu Yesus Kristus. Orang yang membaca kitab ini harus semakin dekat sama Tuhan, bukan semakin bingung dengan penafsiran. Orang yang membaca kitab Wahyu dan merenungkan firman-Nya harus semakin menjadikan Yesus Tuhan bagi dia setiap hari dalam segala keputusannya. Kalau kita membaca kitab ini dan menyelidiki kebenaran dengan hati yang benar, kita pasti menemukan Tuhan. Ada beberapa versi tentang pengangkatan gereja Tuhan di akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Versi yang pertama namanya pre-tribulasi, atau kita percaya bahwa gereja Tuhan akan diangkat sebelum dimunculkannya masa antikristus. Ada pula yang percaya dengan mid-tribulasi, atau mempercayai bahwa gereja Tuhan akan mengalami separuh masa antikristus, yaitu 3,5 tahun dari 7 tahun tersebut, lalu akan terjadi pengangkatan. Ada pula yang percaya dengan post-tribulasi, atau kita mengalami sepenuhnya 7 tahun, masa-masa yang sangat neraka sekali di atas muka bumi, sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Gereja Mount Sharon percaya pre-tribulasi, karena kami yakin pasti ada perbedaan antara orang benar dengan orang fasik. Tuhan adil bagi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup setiap hari dalam takut akan Tuhan di akhir zaman ini. Mereka yang hidup dalam kebenaran pasti akan diluputkan. Bukan karena takut aniaya, karena aniaya sudah terjadi hari ini juga. Di sini, di sana, orang-orang yang mengalami tekanan, bahkan sengsara, menderita, disiksa, tidak sedikit di dunia. Bahkan juga banyak yang telah menjadi martir bagi Kristus di mana-mana. Tapi saya yakin Tuhan itu adil bagi kita yang hidup di dalam Tuhan hari ini. Nah, andai kata ternyata yang terjadi dalam mid-tribulasi juga nggak apa-apa, pasti kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Kalau kita harus mengalami 3,5 tahun masa-masa antikristus. Kalau kita setia dalam perkara kecil, pasti diberi perkara besar. Dan ketika dibutuhkan pertolongan Tuhan, kalau kita setia sekarang, kita pasti akan diberi kekuatan lebih saat itu. Bahkan kalau post-tribulasi yang terjadi juga nggak apa-apa. Jadi kita nggak perlu berdebat. Karena bagaimanapun juga, itu semuanya hanyalah mengingatkan kita untuk berjaga-jaga. Tapi ternyata kalau pre-tribulasi yang terjadi, bukankah seharusnya semua orang bersyukur diluputkan? Intinya adalah, inilah wahyu Yesus Kristus. Jadikan Yesus Tuhan tiap hari dalam hidupmu. Tak perlu takut masa depanmu. Apapun yang terjadi, Tuhan tanggung semua. Saya akan tunjukkan sebuah chart untuk mengingatkan Anda apa itu pre-tribulasi dan bagaimana kejadiannya nanti sesuai dengan yang kami yakini di dalam firman Tuhan. Coba lihat bagan di depan Anda yang saya sediakan sebagai rangkuman kejadian-kejadian sesuai dengan nubuatan Alkitab. Masa kini, yaitu hari ini, sekarang juga kita nggak tahu hari, saat, waktunya, sangkakala berbunyi kita menyongsong Tuhan di udara. Dan kalau itu terjadi, gereja absen dari dunia, bumi masuk dalam masa susah yang disebut dengan masa pemerintahan antikristus. Berbagai macam hukuman Allah akan terjadi atas bumi dan atas dunia yang kita ketahui sekarang ini dengan 7 materai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Dan waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang tidak pernah terjadi sebelumnya, dan Tuhan begitu baik, meskipun orang dunia yang ditinggal adalah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh, Tuhan mempersingkat waktu supaya mereka tidak terlalu sengsara. Maka Tuhan Yesus datang kedua kali ke atas muka bumi ini bersama dengan orang-orang kudus dan malaikat-malaikatnya, disongsong dengan peperangan oleh antikristus yang disebut dengan perang Harmagedon. Disitulah runtuh kerajaan antikristus. Iblis ditangkap, dirantai, dan dicampakkan ke dalam jurang maut, dikunci di sana selama 1000 tahun. Maka Kristus akan memerintah di bumi ini dalam sebuah milenium, kerajaan 1000 tahun, kerajaan damai, di mana anak kecil bisa bermain dengan ular tedung, bahkan dengan singa. Semua orang hidupnya yang ratusan tahun meninggal dunia disebut kena kutuk, artinya semua orang panjang umur dan sehat. Bumi masuk di dalam sebuah masa berkat. Dan saat itu martir-martir terutama yang akan memerintah dengan Tuhan. Tapi sekalipun orang diberkati
yang tidak semua mati di zaman antikristus. Mereka tertinggal, mereka mencicipi atau mengecap berkat Allah. Mereka nggak tentu bertobat hatinya. Sama dengan hari ini banyak orang yang ke gereja, lahir dari keluarga orang Kristen, dididik dalam takut akan Tuhan, tapi belum pernah mengambil keputusan. Karena itu Tuhan harus mengizinkan iblis dilepaskan sekali lagi di akhir 1000 tahun itu. Dan dia menyesatkan dan orang punya pilihan. Dan ketika itu sekali lagi seperti Adam dan Hawa, mereka memilih pohon pengetahuan atau pohon dosa tersebut. Terjadilah perang Gog dan Magog. Begitu banyak orang-orang di dunia ini sudah diberkati, mereka justru memberontak kepada Tuhan. Mereka nggak suka sama Kristus yang memerintah. Disitulah terjadi pemisahan antara kambing dan domba. Iblis dihukum dan dilemparkan oleh Tuhan ke dalam hukuman. Lalu setelah itu ada penghakiman terakhir, yaitu pengadilan tahta putih. Disitulah pemisahan antara orang yang ke sorga atau mengikuti iblis masuk ke dalam lautan api. Itulah yang disebut dengan kekekalan. Sekarang mari kita lanjutkan pengajaran kitab Wahyu ini. Dan mari kita bawa hati dan dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus. Buka Alkitab bersama dengan saya. Mari ambil catatan dan juga pena, buka di Wahyu pasal yang kedua. Kepada jemaat di Efesus. Alkitab jangan jauh dari tangan. Alkitab adalah pedoman. Sudah temukan? Kalau sudah temukan, katakan, Maranatha, Yesus datanglah. Iya, puji Tuhan. Jadi ngerti apa arti kata Maranatha ya. Sekali lagi, kebaktian 1 saya sampaikan tentang banyak pewahyuan tak terulang. Kebaktian berikutnya setelah ini saya lanjutkan di pasal 3 tentang rema Tuhan bagi jemaat agar jangan satu pun tertinggal. Kita harus hidup dalam firman. Kebaktian terakhir nanti di pasal 4, saya akan menceritakan bedanya pengangkatan gereja Tuhan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di sini banyak orang Kristen masih bingung. Karena itu, pastikan Anda tidak miss satu sesi pun. Kalau Anda luput satu, Anda mesti dengarkan DVD atau CD-nya. Kita sekarang lihat langsung di Wahyu pasal 2. Judulnya kepada jemaat di Efesus, katakan Efesus. Gereja pertama Tuhan suruh Yohanes tuliskan pewahyuan. Sekali lagi, wahyu bukan hanya wahyu akan datang, wahyu juga wahyu masa kini. Tuhan tahu kondisi setiap gerejanya dan di mana jemaatnya berada di dalam rencana Allah. Ada yang sedikit keluar, ada yang meninggalkan Tuhan, ada yang tetap setia, tapi juga yang kehilangan kasih. Tuhan tahu. Tuhan itu ingin bicara secara pribadi kepada engkau dan aku. Karena itu sekarang saya jelaskan, di gereja Efesus ini banyak pewahyuan tentang kondisi kita sekarang. Ya, Efesus adalah sebuah kota besar, salah satu kota berpengaruh di zaman itu. Dia adalah ibu kota Asia Minor, bukan Asia Tenggara, Asia yang kita kenal ini Asia Turki maksudnya. Di Efesus ada sebuah kuil dewa Artemis dan industri besar di sana adalah industri berhala. Mereka bikin patung-patungan Artemis. Paulus pernah melayani di Efesus, gerejanya besar di situ. Tradisi mengatakan bahwa sejarah juga mencatat bahwa di Efesus pernah ada gereja dengan jemaat beranggotakan 60.000 orang. Timotius pernah jadi gembala di sana, tapi Paulus sebelumnya yang merintis di situ. Paulus pernah memperingatkan mereka selama pelayanan 3 tahun di sana kalau dia pergi suatu hari akan banyak pengajaran yang aneh-aneh dan pengajaran sesat akan masuk ke kota itu. Jadi mereka harus hati-hati. Jadi coba sekarang kita mengerti dulu konteksnya. Mari kita baca ayat pertama. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya. Dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Berhenti di sana, saya jelaskan ayat pertama. Kenapa malaikat kok ditulisin surat? Yang pasti malaikat di sini bukan bersayap. Ini adalah pastor gereja itu. Tahukah Anda, Tuhan menyebut mereka dalam pewahyuan ini lewat Yohanes, tuliskan kepada malaikatku, malaikat jemaatku di Efesus. Harusnya kita semakin menghargai para gembala di antara kita. Saya berkata begini bukan karena saya sendiri gembala loh ya. Tapi ini kebenaran firman Allah. Saya sendiri punya gembala di atas saya yang saya harus hormati. Bapak, Ibu, Saudara, gembala yang baik, gembala sidang yang baik,
Gembala gereja lokal yang baik dan benar, harganya tak terhingga dalam kehidupan kita. Karena mereka seperti malaikat yang Allah utus di dalam kehidupan kita, menjaga kita. Sebelum pasal 2 ini, pasal 1 ayat yang terakhir gak usah kita baca, Tuhan bilang bahwa ketujuh bintang atau ketujuh malaikat jemaat itu, 7 pastors itu, yang tidak disebut namanya, itu di tangan Allah. Tahukah saudara-saudara, hari ini para gembala yang mendengarkan firman ini, para full timer, kita di tangannya Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Semua satelit kita yang sekarang sedang live streaming dengan jemaatnya, saya punya pesan buat gereja kita. Hargai gembala lokalmu, cintai, doakan, karena mereka juga manusia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan gereja disebut sebagai kaki dian. Kaki dian emas lagi. Mana ada gereja emas, gak ada gereja yang sempurna, tapi di mata Allah, gereja selamanya dalam mempelai wanita. God is not for persekutuan doa, Tuhan bukan untuk persekutuan doa, bukan untuk para church ministry atau untuk pelayanan-pelayanan, ministry-ministry. Tuhan itu istrinya tetap sama, gereja lokal. Saya sebut tadi sedikit ulang karena saya tahu di sini ibadah 2 banyak pengusaha. It's okay punya persekutuan doa, kalau memelihara kerohanian di kantor. Tetapi pastikan itu sebagai sesuatu pelengkap, bukan pengganti gereja lokal. Ya, apalagi kalau pengusaha bisa punya gereja sendiri. Ini gerejaku sendiri. Jangan, hati-hati, itu bukan gerejamu. Itu persekutuan doa untuk memelihara kerohanian di tempat Anda kerja. Anda bukan bintang itu. Anda raja di bidangmu. Tetapi bintangnya tetap adalah gembala yang Tuhan telah bangkitkan atas hidupmu, berjaga atas jiwamu. Kaki dian emas adalah gereja lokal. 7 gereja lokal, bukan 7 persekutuan doa. 7 gereja lokal, bukan 7 ministry. Sekalipun gak sempurna, banyak cacat celah, gereja belum sempurna, tetap adalah istrinya Tuhan Yesus. Kita lihat ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya gak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Saya jelaskan sekali lagi di ayat 2 bahwa gereja Efesus adalah gereja is a large and unfortunately proud church. Ini setbacknya, saya bilang tadi gereja gak sempurna kan, kita mulai nomor 1. Gereja Efesus sekalipun didirikan oleh Rasul Paulus, dia telah menjadi gereja yang besar, saya katakan 60.000 tadi. A large church, gereja yang gede, mega church, tapi sombong. Makanya Tuhan tegur, aku tahu pekerjaanmu sih. Jerih payahmu, ketekunanmu, aku tahu semua. Gereja ini mapan, bahkan profesional. Kalau Anda lihat gedungnya segalanya, dari sana kita tahu bahwa gereja tidak boleh bergantung indah gedung. Gereja nggak boleh bergantung itu. Spiritnya itu lebih penting. DNA-nya, nilainya, itu segalanya. Gereja ini mapan profesional dan sibuk dengan berbagai pelayanan. Karena pada waktu Wahyu ditulis, gereja ini sudah usianya lama, udah puluhan tahun. Kita baru minggu lalu merayakan 25 tahun ulang tahun gereja Mawar Sharon tercinta. Ini gereja lebih tua. Karena waktu dituliskan Wahyu ini, gereja ini udah generasi keberapa, bukan generasi pendiri lagi, beberapa udah mati. Dan gereja ini pelayanannya banyak, variatif. Tapi satu hal, tapi jemaatnya cuek. Dingin kasihnya. Dan dikatakan di sana sekalipun mereka itu bisa sudah begitu mapan secara doktrin segala, mereka itu bisa tahu yang benar dari yang salah, tapi mereka itu gak berapi-api bagi Allah. Jadi ini gereja yang sudah gak sama seperti waktu didirikan. Pelayanan semakin mahir, semakin canggih, tetapi spirit mereka udah luntur. Ayat 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Setia sih setia.
Namun demikian, kata Yesus, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Itu seperti ada nada khawatir di dalam suara Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu khawatir, tidak ya, jangan salah sangka. Tetapi Tuhan seperti concern dan prihatin. Kalau kalian seperti ini, jangan-jangan banyak yang imannya berguguran. Waktu aku datang tidak ada yang siap. Jangan-jangan ini skenario gereja ini, dia didirikan oleh 5 gadis yang bijaksana, tapi diakhiri dengan 5 gadis yang bodoh. Engkau memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Kalau kita lihat enggak usah dibuka deh, di Efesus 1, atau dibuka saja enggak apa-apa, munculin dengan cepat di sini ayat-ayat yang saya minta sebagai tambahan ayat. Efesus 1 ayat 15, ini komentar Paulus bagi generasi ke-1 gereja itu. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Berhenti di sana. Matikan. Ini adalah komentar pendirinya kepada generasi 1. Mengagumi kasih mereka yang berapi-api untuk Tuhan dan tulus bagi sesama. Luar biasa. Gak jaim-jaim orangnya. Kebaktian ini jangan sampai jaim-jaim loh ya. Gak jaga image cuma perhatikan diri sendiri. Tapi ternyata itu generasi pertama. Waktu ini ditulis, Paulus sudah meninggal dunia. Udah dipenggal kepala. Ini adalah wahyu yang ditulis sekarang oleh Yohanes kepada generasi kedua yang sudah gak sama semangatnya. Jangan luntur, katakan kanan kirinya, jangan luntur apimu. Ya, ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Maksudnya disuruh melirik ke generasi pendiri. Lakukan lagi. Jangan semuanya sekarang senyum kanan kiri, tetapi sudah tidak ada passion, gairah lagi. Cuma melakukan pelayanan ibadah sekedar rutinitas. Jika tidak demikian, kata Tuhan, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Mengambil kaki dian pada tempatnya punya 2 makna. Yang ke-1, berarti Tuhan akan segera mengambil kuasa pengaruh gereja itu. Dengan kata lain, gereja itu cuma besar doang. Akan jadi tong kosong nyaring bunyinya. Jangan sampai itu terjadi pada gereja kita, karena kita ini gereja akhir zaman, gereja pengangkatan loh ya. Kita ini hanya nggak tahu aja kapan waktunya. Jadi jangan percaya orang yang klaim tahu Tuhan mau datang bulan September ini. Nggak ada September ini Tuhan mau datang, yang ada NYC. Karena saya nggak tahu Tuhan bisa datang besok. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita nggak tahu waktunya. Yesus pun memilih tidak tahu supaya jangan memberi ruang kepada orang-orang yang klaim sembarangan, yang sok tahu. Tapi kita ini pasti sudah gereja akhir zaman karena waktunya semakin dekat. Bisa setiap saat. Kita ini gereja pengangkatan. Coba bilang kita ini gereja pengangkatan. Iya. Jadi nggak boleh kita itu luntur, nggak boleh. Jangan sampai kita, kalau gereja mula-mula begitu berpengaruh, berdampak buat kota, society, masyarakat, Antioquia itu didirikan bahkan oleh orang-orang pengusaha yang bersaksi. Luar biasa. Bayangin semua lapis jemaatnya, full timer sampai yang sekuler, semuanya berpengaruh. Jangan sampai gereja akhir zaman justru kedagingan. Nanti jangan-jangan di sorga lebih banyak orang Kristen dari gereja mula-mula daripada gereja akhir zaman. Yang kelihatannya sekarang marak gereja di Indonesia, di mana-mana jangan-jangan lalang semuanya, bukan gandum. Tuhan cari kualitas. Saya ngajarkan wahyu sekarang ini disuruh sama Roh Kudus karena untuk mencari kualitas itu. Bukan kuantitas semata-mata. Amin Bapak Ibu Saudara. Mengambil kuasa pengaruh dari sebuah gereja, dengan kata lain Tuhan berkata, aku tidak akan lagi sertai jemaatmu. Wah, jangan sampai terjadi di sini dalam nama Yesus. Aku tidak menyertai. Aku nggak mau nyertai kamu lagi, kata Tuhan pada gereja itu. Dari pendetanya nggak disertai sampai jemaatnya nggak disertai. Jangan sampai terjadi begitu. Malah sebaliknya, kita harus semakin tua semakin menjadi-jadi kalau bicara tentang usia gereja. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang kedua, arti dari mengambil kaki dian dari tempatnya itu berarti tidak akan ada lagi mengambil gereja dari tempatnya. Artinya tidak akan ada lagi gereja di sana. Sungguhan loh, kalau sekarang Anda pergi ke Turki, Efesus itu di sana, Anda tidak akan menemukan sebuah gereja yang berapi-api lagi di sana. Dan gereja yang pernah didirikan Paulus ini
Sekalipun yang mendirikan Paulus, tidak ada KKN di kerajaan sorga. Anda sekarang ke sana, the church is no longer existent. Sedih saya, tapi perkataan Tuhan benar. Terjadi, peringatannya pun digenapi. Akhirnya, gereja Efesus ini tak ada lagi. Tak ada di sana. Coba Anda naik pesawat, liburan lebaran ini, pergi ke Turki. Anda tidak akan menemukan gereja yang dimaksudkan di sini. No more. Oh Lord, janganlah gereja Mawar Shalom menjadi gereja no more suatu hari. Kita akan menjadi gereja yang menyongsong Tuhan di udara. Kebangunan rohaninya generasi after generasi semakin kuat. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, kita sekarang lihat lagi ayat ke-6. Tetapi yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Saya tuh kagum sama Tuhan. Tuhan ini lagi susah. Dia lagi tegur mempelai atau istrinya, gereja kesayangannya. Didirikan oleh rasul kesayangannya pula. Meskipun Tuhan menegur ya, kita para orang tua sedikit saya kasih pesan sponsor di sini. Pesan sponsor dari Tuhan. Kita sebagai orang tua itu jangan cuman bisa negor anak kita, lihat kelemahannya, kekurangan bahkan kesalahannya. Belajar dari Tuhan nih, di ayat 6 ini, Tuhan selalu cari-cari alasan untuk memuji anak-anaknya. Dia lagi cari, dia seperti suami yang selalu mencari alasan untuk memuji istrinya. Meskipun dikatakan gereja Efesus sudah jatuh begitu dalam, tapi Tuhan berkata, aku puji kamu. Engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus. Dalam menegur, Tuhan tetap ingat memuji. Saya senang sekali, saya belajar parenting dari Alkitab. Saya belajar gimana besarkan anak itu dari firman Tuhan. Ya, dan sekarang mari kita lihat pujian Tuhan apa terhadap gereja ini. Gereja ini membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus. Nikolaus di sini siapa? Nikolaus di sini bukan merek sepatu. Nikolaus di sini adalah the Biliamites, atau mereka itu adalah pengikut Bileam. Bileam adalah seorang nabi yang naik keledai, lalu keledainya bicara sama dia itu loh. Bileam ini jahat sekali, bukan karena mengutuk Israel, nggak jadi. Tapi dia ajari kepada Balak untuk gimana caranya meracuni Israel dengan kompromi. Kalau mereka ini orang radikal, kamu hadapi mereka langsung muka dengan muka, hancurlah kamu raja. Caranya adalah racuni mereka. Kasih mereka ya kenikmatan seks. Buat mereka kompromi standar mereka, hancur sendiri dari dalam. Bileam ini jahat. Maka muncul sebuah kelompok Nikolaus yang menganut Bileam. Mereka mengajarkan pada gereja harus tenggang rasa sama kompromi, sama dosa di sana dan sebagainya. Tapi gereja Efesus itu tegas. Kalau hari ini mungkin gereja yang tegas berdiri, tegas berkata tidak pada gay right. Atau tidak berkata tidak kepada yang namanya hak homoseksualitas. Nah, Tuhan ancungan jempol. Sekalipun mereka ini orang-orang yang tidak lagi cinta Tuhan itu dengan segenap hati, tapi mereka tetap tegas berdiri pada beberapa kebenaran. Tuhan puji itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan turunkan standar kita. Yang kita benci bukanlah Nikolausnya. Coba perhatikan ayat 6. Yang kita benci adalah segala perbuatan pengikut Nikolaus. Kita tidak membenci orang-orang gay. Tapi kita tidak akan pernah merestui dan menyetujui dosa mereka. Yang kita benci adalah pakaian mereka, dosa mereka. Jadi jangan ikut-ikutan tren yang ada di dunia. Tiba-tiba pasang sign rainbow atau pelangi 6 warna. Kita nggak boleh itu. Kita nggak boleh setuju dan sepakat dengan pengikut Nikolaus. Salah tetap adalah salah, benar adalah benar. Tidak boleh dicampur baurkan. Gereja harus tetap pada pendirian. Mau lihat akhlak bangsa itu seperti apa? Gampang. Ketika gereja memberkati ketika gereja mulai di dalam gereja memberkati pasangan homoseksual, sebentar lagi pemerintahnya ikutan. Gereja itulah ukurannya bangsa. Gereja harus tegas. Yang kita benci bukan pengikut Nikolausnya. Kita mau bantu mereka, pulihkan mereka, doakan mereka, layani mereka. Yang kita benci adalah perbuatan pengikut Nikolaus. Tuhan puji, gereja Efesus itu berpengaruh. 60.000. Jangan berkata 60.000 itu enggak cuma 60.000.
Karena zaman dulu, satu kota metropolitan paling isinya 100.000. Kalau 100.000 seperti di Yerusalem aja. 100-200.000 lah ya. Itu berarti kalau 100.000, 60% itu anggota gereja satu gereja. 200.000 pun itu udah berapa? 1/4 kota ikut mereka. Jadi mereka pengaruh politiknya dahsyat. Tuhan bilang, bagus, kalian tetap tegas berdiri. Hitam di atas putih. Tidak mengkompromi. Ini dia. Jadi cepat ya. Saya izinkan sekarang keluarkan HP Anda kalau Anda ikut-ikutan rainbow 6 color, 6 warna, hapus sekarang dari PP Anda. Jangan, kalau yang nggak tahu, nggak apa-apa. Nggak usah tanya, sudah lupakan. Tidak usah pelangi-pelangian. Ngerti maksud saya ya? Kan barusan aja di Taiwan ada pestanya sampai kebakaran. Di Taipei lalu ada beberapa orang meninggal. Kita lanjutkan. Ayat 7. Siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Apa yang dikatakan roh di sini itu, kata di sini itu spoken, artinya dikatakan fresh. Alkitab ini indah, ditulis 2000 tahun yang lalu atau ribuan tahun yang lalu. Tapi Tuhan bisa bicara seolah-olah baru ditulis sekarang. Di konteks kita. Ini sekarang Roh Kudus lagi bicara sama gereja Mawar Sharon. Di luar Mawar Sharon mungkin saya bukan rasul. Di Mawar Sharon saya harus bicara sebagai Bapak. Saya bicara sama Anda, catat baik-baik. Jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan, berdiri tegas. Tapi jangan berhenti di sana. Cintai Tuhan dengan membara. Membara. Ya, ayat yang kata-kata berikutnya, barang siapa menang dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saya ceritain sedikit. Sejarah dan tradisi mencatat sesuatu yang unik. Setelah di Patmos disingkirkan, diasingkan di sana, Rasul Yohanes, satu-satunya murid Yesus yang tidak terbunuh, tetapi yang matinya dengan damai sampai masa tua, seperti yang dinubuatkan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus bangkit. Nah, Rasul Yohanes ini setelah di Pulau Patmos, dia ini adalah Rasul Kasih, padahal dulu julukannya Halilintar, orangnya emosian, suka marah. Tetapi sejarah mencatat, tradisi mengatakan, bahwa ketika Yohanes suatu hari mau dianiaya oleh orang-orang Roma yang kejam, bukan hanya salib saja yang kejam, dia dicemplungkan, dimasukkan ke sebuah kolam mendidih dengan air, tapi dia justru refreshing karena Tuhan secara supranatural lindungi dia. Kenapa dia sampai dicemplungkan masuk ke air mendidih? Tidak satu pun tentara-tentara itu berani penggal dia. Setiap tentara disuruh penggal, lebih baik melawan order. Karena mereka tidak bisa tega, meskipun mereka bukan orang Kristen, untuk melukai seorang yang penuh kasih. Kayak Mother Teresa contohnya, teroris mau bunuh dia pun mikir 7 kali. Tega gak ya? Ini Yohanes Pembaptis 7 kali 70 kali itu. Gak tega. Jadi ceritanya gitu, dia itu rasul kasih, penuh kasih. Nah, dia dari Patmos, gak ada yang mau bunuh dia, dimasukin, dicemplungin di kolam juga tidak mati. Dia akhirnya dipindahkan dalam masa sangat tua, dia pulang kembali ke Efesus. Sempat jadi gembala lagi di sana. Ketika di sana, dia sebagai penatua, dia seringkali setiap kali ibadah dibawa ke gereja, dan harus diangkat atau digendong dengan kedua lengannya, karena begitu tua, dia harus duduk di depan, memberi wejangan sama gereja Efesus. Dan karena dia sudah sangat lemah, dia hanya seringkali ucapkan satu kalimat dari minggu ke minggu selalu itu. Dear children, love one another. Dear children, love one another, dan ngos-ngosan, karena dia manula sekali. Turun, jemaat udah dapat. Tapi lama-lama jemaatnya mulai mikir, kok itu terus ya, itu doang. Anak-anakku kasihlah satu sama lain, anak-anakku kasih satu sama lain. Suatu hari ditanya oleh satu jemaatnya, kenapa Bapak selalu hanya bicara itu saja? Dia menoleh dan berkata, karena hanya itu yang perlu. Yaitu mengasihi. Sisanya semua cuma tambahan. Dekorasi. Semua ini cuma dekorasi, tanpa kasih. Tong kosong nyaring bunyinya. Luar biasa, tidak heran bukan? A loveless church, gereja yang tanpa kasih, kehilangan kasih mula-mula. Langsung di station, dipasang, langsung ditancapkan di sana sebagai gembala. Di dalam sejarah gereja itu yang paling tinggi, paling klimaks, ditaruh seorang gembala yang namanya Rasul Kasih. Ini bicara apa tentang Tuhan? Tuhan taruh gembala sesuai kebutuhan jemaatnya.
Dan jemaat ini butuh kasih, dikasih rasul kasih, secinta itu Tuhan sama jemaat Efesus. Namun demikian, pilihan tetap di tangan kita. Karena buktinya gereja di Efesus tidak ada lagi. Seperti nubuatan Tuhan. Mereka betul-betul dipindahkan ke Gideon. Berarti pendeta gembala tidak bisa tolong Anda. Anda harus memilih, itu pilihan pribadi. Sekalipun dikasih Yohanes pun, mereka tetap kehilangan kaki Gideon. Ada mau dikasih pendeta yang merek api, berapi-api, obor Allah juga percuma kalau hati kita tidak memilih untuk mengapi-apikan diri untuk Tuhan. Ini pelajaran dari Efesus. Gak bisa dapat gembala lebih bagus dari itu. Salah satu daripada 12 rasul anak domba Allah itu pun gak menyelamatkan sejarah mereka. Bapak, ibu, saudara, Anda sudah dewasa dalam Tuhan, sudah tahu kebenaran. Pilih Tuhan. Dan pilih yang benar. Amin. Kita lihat sekarang kepada jemaat di Smyrna, kita lihat kepada berikutnya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Smyrna adalah sebuah kota pelabuhan 25 mil utara Efesus. Di sana besar sekali populasi orang-orang Yahudi yang anti-Kristen zaman itu. Demikian juga besar populasi fanatik pengikut fanatik Romawi. Jadi bisa jadi orang Yunani, orang-orang imigrasi, orang-orang yang migrasi, orang-orang yang pindah, ya, orang imigrasi. Itu besar populasi pengikut-pengikut fanatik Romawi yang menekankan penyembahan kepada kaisar, karena kaisar memang disembah. Jadi dari dua populasi ini aja, mereka tercepit di tengah, sudah langsung jelas ini resep bencana, atau alias aniaya. Jadi jemaat di Smyrna itu tidak mudah. Tidak mudah gereja berdiri di situ, karena di sana hawanya anti-Kristen banget. Oke, mari kita sekarang baca pesan Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Ya, jemaat ini minoritas benar-benar di kota itu. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya enggak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Perhatikan di ayat 9 saya jelaskan. Kenapa Tuhan berkata bahwa orang-orang Yahudi yang bertemu di sinagoga itu adalah jemaah iblis? Apakah mereka satanis? Dulu di Indonesia ada ramai yang namanya gereja setan, katanya di Manado segalanya. Yang saya tidak khawatirkan gereja-gereja setan gitu. Karena itu kelihatan jelas semua menentang. Jangankan orang Kristen. Masyarakat kita yang non-Kristen pun alergi dengan kata setan. Yang saya khawatirkan bukan itu. Tapi di sini Tuhan bilang, ini orang Yahudi. Orang Yahudi itu terkenal menurunkan Taurat. Alkitab di tangan Anda itu loh. Kejadian sampai Wahyu itu dari orang Yahudi semua. Jangan jauh-jauh, Tuhan kita itu ras Yahudi. Waktu di dunia. Tapi kenapa orang yang bertemu di sinagoga ini, mereka disebut jemaah iblis oleh Tuhan. Loh, Tuhan kok kacamatanya beda. Semua orang mengagumi mereka itu religi. Wah, religius sekali. Bapak, Ibu, Saudara, being religious doesn't mean being spiritual. Itulah sebabnya ada orang berkata, aku gak suka agama menjadi cikal bakal akarnya peperangan saudara. Betul, setuju. Tapi kalau Anda menganggap iman saya ini agamawi, saya tidak setuju. Saya orang rohani. Orang rohani itu hidupnya dengan agenda Allah. Orang kalau religius dalam nama Yesus sekalipun bisa bertengkar loh ya. Aku benci sama orang itu. Biarin dia masuk neraka. Dia gak mau terima Tuhan Yesus. Kelihatannya Yesus dibela. Anda sedang melanggarnya. Nama Yesus Anda manfaatkan kalau Anda membenci seseorang. Tapi agenda iblis yang Anda lakukan karena Anda melaksanakan benci. Ini tricky sekali. Dibutuhkan firman Tuhan yang seperti ini untuk bisa membedakan sumsum dan sendi. Ini kalau operasi, dokter yang gak ahli. Bisa-bisa yang dicuil bukan bagian yang sakit. Dicuil yang sehat. Justru komplikasi. Banyak orang Kristen kalau tidak dekat sama firman Tuhan, kira dia melakukan sesuatu jasa untuk Tuhan. Orang itu, biarin aja dia mati masuk neraka. Tahu nggak? Papa ya, Papa lapor gereja ya, biar masuk neraka. Kayaknya Anda bela gereja, Anda sedang mempermalukan gereja. Karena orang yang menghakimi melakukan agenda setan. Berapa banyak?
di media, sosial media contohnya. Orang serang orang. Dasar lu karismatik, bla 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 dan sebagainya. Jangan kepancing saudara. Sesat bahwa bisa benci kata-katanya itu luar biasa kasarnya. Bahkan tidak sedikit yang keluar kata-kata kotor dan binatang. Padahal orang Kristen serang orang Kristen. Kita kalau diserang yang karismatik, jangan ikut-ikut. Dasar memang, sana guguk ya. Anda nggak bela siapa-siapa, dua-dua kepancing masuk jurang. Tahukah Anda bahwa Anda bisa melakukan agenda setan tanpa Anda sengaja? Karena itu, kalau mau betul-betul hidup di akhir zaman sebagai anak Tuhan yang tulen, bercermin kebenaran, dengar-dengaran. Rohani tidak sama dengan religi. Bukan nafas ambisi religius, aku aniaya kamu karena kamu beda sama aku. Tetapi handle, sekalipun kita beda pendapat sama orang pun, kita lakukannya dengan lemah lembut, rendah hati, dan penuh kasih, tidak menghalalkan segala cara di dalam nama Tuhan. Amin Bapak Ibu dan Saudara. Ini yang disebut sama Tuhan. Mereka kelihatannya seperti sangat zealous atau sangat-sangat, kalau zeal itu apa? Zeal, sangat-sangat, mereka seolah-olah bersemangat untuk aku. Tapi agenda mereka adalah untuk membunuh. Mereka adalah jemaah iblis. Jadi kita bisa melakukan agenda setan tanpa jadi satanis. Beberapa di antara kita sudah dipakai setan kok untuk menjadi batu sandungan pada sekelilingnya. Udah dipakai. Kita gosip kanan kiri. Meskipun gosipnya, aku mau curah hati ya. Aku gak suka sama rekan pelayananku. Tahu diceritain satu sisi doang diceritain. Satu sisi saja. Wah, Anda sudah lakukan agenda iblis. Satu, orang yang Anda cerita itu tidak berkenaan dengan masalah itu. Dia tuh tidak bisa buat apa-apa selain Anda racuni. Lain cerita kalau dia pemimpinmu, dia bisa damaikan dan segalanya. Anda racuni kanan, racuni kiri. Dengan seperti itu, Anda gosip saja. Anda sudah lakukan agenda iblis kok, meskipun dalam nama pelayanan. Gampang kok, banyak satanis di gereja. Tanpa bergabung dengan gereja setan. Saya berkata sama Tuhan, jangan pakai hidupku untuk menjadi batu sandungan. Maksudnya, jangan izinkan hidupku untuk menjadi batu sandungan Tuhan. Jangan izinkan sekali-kali tanpa aku sengaja aku melaksanakan agenda setan. Saya selalu bercermin sama Tuhan dan berkata, Tuhan, tolong saya. Pakai hidup saya, penuhi saya dengan Roh Kudus, supaya jangan saya kedagingan. Di jemaat Smyrna, di jemaat Smyrna ada orang-orang yang seperti ini. Nah, di kota Smyrna maksudnya. Tapi puji Tuhan, jemaat Smyrna tidak ada yang begitu. Jadi ini jemaat yang patut kita contoh sebenarnya. Ini salah satu dari 7 jemaat yang dari salah satu dari 7 gereja yang patut kita contohi sebenarnya. Masih banyak hal baiknya. Tapi kasihan sih, mereka agak kasihan. Ayat 10 kita lihat ya. Tidak pernah dikatakan Tuhan di antara jemaat di Smyrna, di gereja Smyrna itu ada yang kayak begitu. Tuhan lagi tegur orang Yahudinya yang di luar gereja itu. Tetapi saya mengucap syukur. Tapi gereja ini juga meskipun setia, mereka mengalami aniaya. Kita lihat ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadaku mahkota kehidupan. Ini gereja cukup susah, jemaatnya banyak aniaya. Jadi jangan pernah kita menilai, menghakimi orang lain yang menderita dan mengatakan Allah sedang mengutuki mereka. Anda kalau mau menilai pohon itu dari buahnya, lihat buah-buah rohnya. Jangan cepat-cepat kita mengambil konklusi bahwa orang kaya itu selalu diberkati. Nggak tentu loh. Ada orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi belum sukses pekerjaannya. Ada orang yang kaya raya dan berkata kanan kiri, berkata aku diberkati Tuhan. Tapi simpenannya ada 2. Anda mau lihat pohon, mau tahu itu semangka bukan, lihat buahnya. Semangka atau jeruk bisa kelihatan menghasilkan apa pohon itu. Ya, jadi jangan pernah kita mengatakan pada orang, oh orang itu dikutuki Tuhan. Siapa tahu dia Ayub, Allah justru berkenan sama dia. Jangan murahan di dalam kita mengambil kesimpulan. Dan jemaat ini setia, namun mereka menderita loh. Ini jemaat saya kagum ini, Smyrna ini. Tuhan gak banyak bilang tentang kegerakan, kebangunan rohani mereka, tapi Tuhan bilang mereka setia nih. Di Smyrna dulu, di zaman itu sering terjadi semacam Olimpik.
Tidak heran di sini Tuhan pakai bahasa yang mereka mengerti, yang sangat dekat dengan kondisi kota itu. Makanya Tuhan pakai kata-kata di akhir ayat 10 itu, siapa yang setia sampai mati, aku akan mengaruniakan kepadanya mahkota kehidupan. Khususnya di bidang atletik, selalu diadakan di Smyrna. Jadi yang menang dikasih mahkota. Zaman sekarang piala atau medali emas. Dulu mahkota, karena di zaman Roma. Mungkin Anda pernah lihat gambar-gambarnya yang seperti kaisar gitu loh. Yang seperti kaisar yang ada daunnya. Semacam itu juara-juara Olimpik dulu. Tuhan bilang sama mereka, kamu setia aja, mahkota kehidupanmu dari aku. Aku sekarang kelihatannya seperti seolah-olah engkau tidak mendapatkan ganjaran timbalan yang adil saat ini karena imanmu yang sungguh-sungguh. Tapi tenanglah, aku tidak melupakanmu. Aku pasti memberi upah kepada setiap orang sesuai perbuatannya. Kalau nggak di sini, ya di sana. Jadi Tuhan kasih kata mahkota kehidupan. Dan di sini dikatakan iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara mereka ke dalam penjara. Dari sini kita harus tahu satu prinsip sederhana. Di akhir zaman hidup akan semakin susah. Dunia ini nggak akan semakin baik. Untuk kita doa di kafetaria aja semakin tidak mudah loh. Coba di tempat kerja, kita tutup mata. Lebih nggak gampang. Bukan karena orang melawan. Karena negara kita puji Tuhan bebas Pancasila. Tapi kerasa di udara bukan? Di atmosfernya. Tekanan itu loh. Kalau orang imannya nggak kuat ya, mending gua nggak doa, atau doa nggak usah tutup mata. Supaya yang lainnya nggak lihat saya lagi doa sebelum makan. Atau doa makannya cepet-cepetan, Tuhan Kamsyah. Susah loh. Dunia ini semakin jahat. Dunia semakin jahat. Kasih manusia semakin pudar. Kejahatan silih berganti melanda manusia. Sanggupkah kita bertahan sampai kedatangan Tuhan? Setia dalam pengharapan dan bertahan dalam pencobaan. Tahan uji dalam segala waktu. Tahan uji dalam pencobaan. Tahan uji dalam segala perkara. Dan bertahan sampai kesudahannya. Itu pertanyaannya, bisakah kita tahan uji? Dunia ini semakin gay dan lesbi. Dunia ini semakin gila. Dunia ini kanan sudah jadi kiri, kiri jadi kanan. Mana ada sekarang orang di sports contohnya, dan berkata dengan bangganya, I am a good man. Selalu bilangnya, yeah I'm bad, born to be wild. Bad is good, good is bad. Jadi dunia semakin parah. Bisakah kita tahan uji seperti jemaat di Smyrna? Tapi perhatikan dulu dimulai dari satu. Kalau kita mau tahan uji, kita harus taruh percaya mutlak sama Yesus. Karena Yesuslah yang bisa sertai kita di lembah kekelaman apapun juga. Karena itu orang yang terbiasa kecewa sama Tuhan, kalau gak enak, orang itu gak akan tahan uji. Karena dia sudah WO di depan. Ya, karena kita harus punya satu teologi, doktrin yang benar. Bahwa aniaya, perhatikan saya, itu selalu datangnya dari iblis, bukan dari Tuhan. Karena di Alkitab dijelaskan Tuhan beritahu sumbernya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita, ayat 10. Sesungguhnya iblis, bukan Tuhan, bukan aku katanya. Iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu. Tuhan tidak mencobai maupun dicobai. Tapi kalau Tuhan tidak keluarkan Anda dari pencobaan, pasti Tuhan punya rencana yang lebih indah. Amin Bapak Ibu Saudara. Cepat dibuka di sini aja Yesaya 54 ayat 15. Ini pegang baik-baik. Tidak boleh lagi ada kata aku kecewa sama Tuhan. Nggak punya hak dan itu nggak benar. Apabila orang menyerbu kata Tuhan, itu bukanlah daripadaku. Iblis yang melemparkan beberapa orang dari antaramu masuk ke dalam penjara, bukan aku. Tapi Tuhan masa nggak bisa lindungi? Jangan cepat konklusi. Malah berserah lebih indah. Siapapun yang menyerbu engkau, ini janji Tuhan, ia akan rebah melawan engkau. Katakan amin. Matikan ini, sekarang saya jelaskan tentang masalah, karena jemaat Smyrna tertekan, sama dengan gereja perjanjian baru. Zaman ini saudara, mau hidup benar sama Tuhan itu susah. Tambah hari, tambah tahun, tambah susah. Bener loh. Makanya kita tuh harus doain anak-anak kita. Anak-anak kita itu menghadapi dunia yang lebih kejam daripada zaman papa-papa kita. Papa mama kita. Kita harus doakan, semakin susah. Makanya Alkitab mengatakan barang siapa mau hidup benar sama Tuhan, pasti ngalami aniaya. Pasti. Ya. Tapi saya jelaskan sesuatu, ini indah sekali. Dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Masalah itu punya batasnya. Masalah punya apa?
Coba perhatikan ayat 10 lagi, dikatakan di situ, iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan perhatikan ini, kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Saya tidak tahu di sini ini 10 hari ada jemaatnya yang dipenjarain atau pendetanya mungkin langsung diciduk, masukin penjara di Smyrna. Selama 10 hari beneran, lalu nggak diproses lagi kasusnya, atau ini simbolis saja. Intinya di sini prinsipnya yang kita bisa pelajari dan petik. Masalah di dalam kehidupan anak-anak Tuhan ada batasnya. 1, batas kekuatan. Kita tidak akan dicobai melebihi kekuatan kita, dan itu mutlak dan sah. Boleh kita minta mujizat langsung keluar? Monggo silakan. Tapi kalau belum, percayalah firman Tuhan berkata, jalanku bukan jalanmu, rencanaku bukan rencanamu. Aku tahu apa yang kulakukan, aku pegang kendali, percayalah dan ikuti. Dan Tuhan berkata, di dunia ini kamu akan mengalami banyak pencobaan. Tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. In this world you will face many tribulations. Kata many itu berbicara tentang berkali-kali. But take courage, I have overcome the world. Kata Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak janjikan smooth sailing kalau kita ikut Tuhan setia itu semuanya akan serba mulus, tidak pernah. Nah, pertama adalah batas kekuatan, yang kedua apa? Tahu nggak? Batas waktu. Setiap permasalahan dalam kehidupan anak-anak Tuhan tidak akan dibiarkan orang benar selama-lamanya goyah. Selalu ada tanggal produksinya dan ada tanggal kadaluarsanya. Jadi Bapak Ibu yang sekarang kena resesi, ini kabar baik buat Anda. Percayalah, resesi Anda dimulai mungkin minggu lalu, atau berapa bulan yang lalu. Percayalah saudara, saya tidak tahu berapa lama lagi Anda akan alami. Yang pasti ada tanggal kadaluarsanya buat masalah Anda itu. Anda pasti akan keluar dari itu. Siapa tahu setelah bisnis breakthrough. Haleluya, kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ini pedang bermata dua sekaligus promosi sekali lagi. Ya, ingat itu, coba katakan kanan kirinya, masalah Anda ada tanggal produksinya, ada tanggal kadaluarsanya. Coba katakan seperti itu supaya semuanya ingat. Ayat 11. Coba siapa di sini yang merasa Roh Kudus sedang berbicara kepadanya? Angkat tangan. Puji Tuhan, kalau gitu ayat 11 tinggal baca lalu. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ternyata lagi dengerin suara Roh Kudus ini, bukan suara seorang pengkhotbah. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Tuhan itu baik menjanjikan pada jemaat Smyrna, penderitaanmu itu sementara, kata Paulus juga sama. Penderitaan yang kita alami sekarang gak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Nanti di kematian yang kedua, kamu tidak akan alami yang namanya kematian kedua. Kamu tidak akan mengalami penderitaan itu. Tapi akan mengalami langit dan bumi yang baru. Saya sudah gak sabar sampai kepada pasalnya Wahyu ketika bicara tentang sorga. Tahukah Anda sedikit bocoran? Saya sudah gak tahan nih, tergoda untuk menceritain sedikit. Di sorga itu nanti ada banyak pengalaman taman. There is a garden city that's so beautiful. Saya yakin semua masalahmu tak ada artinya ketika Anda di sana menikmati segalanya. Oh haleluya, sudah sampai sana. Jangan lihatin saya seperti, ayo more, jangan. Saya biasanya tergoda untuk lebih banyak, nanti nggak selesai. Kepada jemaat di Pergamus, kita lanjutkan. Pergamus adalah sebuah kota 1000 kaki di atas bukit. Ini kota ini dataran tinggi. Jadi ini bagi di kota-kota tertentu sekarang, contohnya di mana, di Amerika atau di mana, ini puncaknya atau biasanya banyak orang-orang kaya di situ. Tapi yang penting di sini adalah kota ini ternama sekali dengan intelektualnya. Ini orang-orang pinter semua yang tinggal di sini, kayak seperti di Amerika Silicon Valley gitu ya, yang kerja di sana. Ini pusat di Pergamus ada sebuah pusat. Pergamus adalah pusat pendidikan budaya Yunani. Anda harus tahu zaman itu bukan Amerika Serikat, bukan Inggris. Yunani itu pusat peradaban. Romawi itu kekuatan militer. Ya. Yunani itu pusat peradaban. Dan ini adalah orang-orang yang paling beradab, paling civilized. Ini orang-orang yang ini orang-orang yang high class secara kebudayaan. Itu pusat pendidikan budaya Yunani, Pergamus itu. Dan mereka memiliki, are you ready? Sebuah perpustakaan dengan 200.000 buku zaman itu loh, 200.000 buku. Gila nggak? Luar biasa. Nah, coba kita sekarang lihat. Ternyata yang namanya kota yang kayak begitu, kondisinya seperti apa, kita lihat ayat 12, dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Pergamus.
Ini adalah pesan Tuhan pada gembala untuk menjagai gerejanya. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Pedang yang tajam dan bermata dua mengajarkan pada kita bahwa otoritas Allah tertinggi ada pada firman-Nya. Tuhan bicara sama mereka, jangan goyah dengan banyaknya buku. Salomo sendiri mengajarkan apa? Di pengkhotbah, membuat terlalu banyak buku buat pusing kepala. Loh, bukan berarti saya ngomong begini lalu semua mahasiswa tidak baca textbooknya. Bagaimana bisa lulus ujian nasional? UTS, UAS-nya, akhir semester, tengah semester. Saya berkata bahwa Anda harus fondasikan hidup Anda pada satu buku saja. Bible, the Bible, Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan sedang ajarkan kepada jemaat di situ, beritahu sama pendetanya, suruh ajarkan, suruh bacakan surat Yohanes, dan suruh follow up. Bahwa jemaat harus dibangun, sekalipun jemaat semuanya itu pembaca buku, semua jemaat di Pergamus itu, pasti sedikit banyak kena pengaruh budaya. Mereka suka baca. Saya justru iri dengan Pergamus, karena orang Indonesia lebih tidak membaca. Malah justru kita butuh membaca. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Tapi nggak apa-apa lah, minimal Anda baca Alkitab dulu, Anda bisa bangga. Jadi kalau Anda perkumpulan internasional gitu, semua orang membanggakan, saya baca ini. Ada orang itu pernah yang baca 20 buku setahun segalanya, Anda jangan mau kalah. Sebagai jemaat Mount Sharon, sekalipun Anda belum sempat baca buku lain, Anda bisa bilang gini, saya satu tahun baca 66 buku. Anda akan membuat semua mata terbelalak. Anda akan menjadi kaum intelektualitas. Kejadian Keluaran Imamat bilangan, itu 66. Tapi baca buku kalau bisa, saya nggak menentang buku, oke? Silakan baca. Baca biografi, baca buku yang baik. Kembangkan, baca buku bisnis. Anak-anak muda baca buku seni, buku ini, buku itu. Kembangkan. Expand yourself, expand. Yesaya 54 berkata apa? Kau akan mengembang ke kanan ke kiri, baru setelah itu kemah-kemahmu. Tak akan ada batasnya, tak hemat. Yang dikembangkan Tuhan itu bukan bisnismu. Yang dikembangkan Tuhan bukan studi karirmu. Yang dikembangkan Tuhan adalah dirimu. Kalau Anda berkembang, semua yang Anda pegang berkembang. Expand yourself. Salah satu cara ekspansi itu bukan bisnis, bukan karir, bukan pekerjaan dan peluang. Ekspansi itu adalah pengetahuan. Ya, salah satunya di situ. Tapi ingat, 200 buku ini tak ada tandingannya. Bukan, 200 buku ini tidak sebanding dibandingkan satu, yaitu Alkitab itu. Aku yang pegang pedang yang tajam dan bermata dua. Paulus pernah tulis pada Timotius, firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua. Satu Alkitab, itu di atasnya segala buku di dunia. Ayat 13, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang pada namaku, dan engkau tidak menyangkal nama imanmu padaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tunggu. Sesuatu ganjil di sini. Ini adalah kota intelektual, bukan kota tuyul dan bakyul. Ini kota yang enggak percaya-percaya, genderuwo, kuntilanak. Bukan. Ini kota intelektual. Budaya Yunani. Anda ingat gak? Yesus ditanya sama orang Yahudi lebih low class waktu itu di Galilea. Tanya sama Tuhan minta tanda. Mereka lebih superstitious. Tapi orang Yunani minta sama Tuhan bukan tanda. Dia minta sama Tuhan hikmat. Minta Tuhan untuk buktikan, bukan lihat tanda satunya. Pokoknya orang Yunani itu nggak percaya gitu-gitu. Lu kok bisa disebut di situ iblis bertahta ya? Aneh. Harusnya iblis itu bertahta di tempat yang katakan yang ada dewa Artemisnya. Yang gitu-gitu. Kok malah tatanya di tempat orang-orang nggak percaya setan? Setan itu nggak perlu dipercayai. Jalankan agendanya, dia sudah kamsia. Dan tahukah Anda, tata setan juga bisa ditemukan di dalam kebudayaan yang maju? Tahukah Anda? Di sini Tuhan katakan, aku tahu di mana kamu tinggal. Kamu tinggal di tempat tahta iblis. Berarti kebudayaan modern juga bisa menjadi tahta iblis. Jangan ikuti semua tren. Justru orang-orang yang tahayul-tahayul gitu, biasanya nggak punya power apa-apa, politik maupun secara ekonomi. Setan juga bisa pakai orang pintar, bukan orang pintar dukun maksudnya, orang pandai. Karena mereka biasanya orang berpengaruh. Tahukah Anda, kalau kita mempengaruhi kebudayaan, dan kebudayaan itu akan mempengaruhi orang, setan tahu jalur itu.
Karena itu sekarang tidak heran sebuah negara yang tidak percaya tuyul, tapi lebih percaya UFO atau piring terbang, yang menjadi pakarnya. Sebentar lagi lihat, Jepang akan ikut, Taiwan akan ikut, sebab Taiwan selalu ikut apa kata negara ini. Karena negara ini adalah pelindungnya. Negara ini namanya Amerika Serikat. Saya bacakan bahwa ini yang disebut dengan tahta setan. Ya, saya dan ini adalah seorang yang menulisnya bernama John Bevere. Mungkin Anda tahu John Bevere, penulis buku, orang yang pandai, rohani, cinta Tuhan. Dia sedih. Saya tidak berkata bahwa di Amerika semua buruk. Mungkin ada 7.000 orang yang tidak mencium kaki Baal. Tidak semua gereja parah. Ada hamba-hamba Tuhan yang tulus, yang sejati di sana. Tapi perhatikan kata-katanya, ini adalah seruan seorang Lot di Gomorrah yang selalu sedih melihat kondisi kotanya. To my fellow Christian leaders in the United States. Kepada sesama orang Kristen, pemimpin-pemimpin Kristen terutama, tokoh-tokoh Kristen di Amerika. Tomorrow is a crucial day, besok adalah hari yang sangat kritis sekali. Tomorrow we need to speak to the people we pastor. Besok kita harus berbicara kepada orang-orang kita gembalakan. Our nation made a decision to take a huge step further away from our Creator yesterday. Ini terjadinya berapa waktu yang lalu, sudah semingguan ya. Ini saya agak telat karena ketemu Anda, nunggu temu Anda baru saya bacakan. Negara kita membuat sebuah keputusan untuk semakin jauh dari Tuhan pencipta kita. Ya. God spoke through the prophet Isaiah, for the leaders of my people, the Lord's watchmen, his shepherds are like silent watchdogs that give no warning when danger comes. Tuhan berbicara kepada Nabi Yesaya seperti ini. Karena pemimpin umatku, penjaga-penjaga menara, para gembala, mereka seperti anjing yang diam saja, tidak memberikan peringatan ketika bahaya datang. It saddens my heart to see what our government leaders have done. Saya sangat sedih melihat apa yang pemerintah kita telah lakukan. But what is heartbreaking is the responses so many Christians are posting on their social media. Tapi yang lebih parah dari itu, yang membuat saya jauh lebih sedih, adalah respon orang-orang Kristen di sosial media mereka. Many are saying, love wins. Banyak berkata, ya, kasih menang. Anda tahu, ini bicara tentang gay right itu. How can believers in Jesus say this? Bagaimana orang-orang benar di dalam Yesus, orang-orang percaya dalam Yesus mengatakan ini? One reason is that they've not been properly warned. Salah satu alasan adalah karena mereka tidak pernah diajari, tidak pernah diperingatkan. Paul the apostle states, don't you realize that those who do wrong will not inherit the kingdom of God? Don't fool yourself. Those who indulge in sexual sin, or who worship idols, or commit adultery, or practice homosexuality, or are thieves, or greedy people, or drunkards, or are abusive, or cheat people, none of these will inherit the kingdom of God. Karena Paulus sendiri berkata dengan sangat jelas, tidakkah kau sadari bahwa orang-orang yang berbuat dosa secara sengaja tidak akan masuk kerajaan Allah? Jangan menipu dirimu sendiri. Orang-orang yang yang terlibat dalam dosa imoralitas seksual, yang menyembah berhala, mereka yang berzina, mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan homoseksual, mereka yang adalah pencuri, orang yang serakah, pemabuk, orang yang melecehkan orang lain, orang-orang yang menipu sesamanya, orang-orang yang tidak akan menerima kerajaan Allah itu. We should tell our people to love all mankind. Kita harus memberitahu kepada umat yang kita pimpin bahwa kita memang harus mencintai semua orang. But to hate the sin that ensnares them. Tapi kita harus mengajarkan kepada umat Tuhan yang kita pimpin untuk membenci dosa dan perbuatan mereka. And keeps them from truly knowing our wonderful Jesus. Apa yang menghalangi mereka untuk bisa mengenal kebenaran dan kasih Yesus. Don't be silent tomorrow. Jangan diam besok. Speak the truth in love. Sampaikan kebenaran dalam kasih. Jangan pasang rinbu-rinbuan itu ya, Gereja Mawar Sharon. Jangan ikut-ikutan. Karena sekarang itu susah. Kalau kita bicara seperti ini, dibilang kita tidak berbelas kasih. Langsung tidak populer. Bahkan beberapa artis Kristen pun ikut-ikutan berkata love wins. Karena kenapa? Kalau enggak, rating mereka turun. Dunia ini sekarang hawanya lebih kepada membela yang salah. Anda harus hati-hati. Amin Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita pelajari dari Pergamus ini? Ternyata kebudayaan modern itu jangan ikut-ikutan semua tren, uji segala sesuatu dengan firman Allah. Ternyata setan bisa bertata di apa yang kelihatannya tak ada tahayul intelektual belaka. Justru orang-orang berpengaruh dihinggapi oleh iblis tanpa mereka sadari.
Itulah sebabnya orang Kristen harus pintar. Bapak Ibu Saudara, saya orang rohani. Saya lihat mujizat. Saya doain orang, bahasa anak kecilnya, rebah, lihat manifestasi. Tapi saya tidak mau jadi orang yang bodoh. Saya S1, cuman itu aja kekurangan saya. Karena saya mau sekolah lagi, Anda tidak izinkan saya. Siapa yang khotbah minggu depan? Wahyu, Bapak 2. Anda kalau bisa S2, S3 segalanya, silakan asal bukan SMP. Orang Kristen harus pintar. Kalau setan bisa bertata di intelektual seseorang, kebudayaan modern dan maju, setan bisa bertata. Berarti Tuhan bisa bertata di intelektual kita juga. I'm spiritual, but I'm also intellectual. Saya rohani, tapi saya juga nggak bodoh. Saya dorong anak-anak muda sini, sekolah tinggi. Jangan dropan, saya diikuti sama beberapa orang muda yang berkata saya mau dropan, saya bilang jangan, S2 dulu, baru jadi pendeta. Supaya nanti kalau diajak ngomong orang, nggak bengong kanan kiri. Dan, amin Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan. Lanjut ya, ayat yang keberapa nih? Ayat 14. Tapi aku mempunyai beberapa keberatan, ada beberapa terhadap engkau, di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus, sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Ayat 14-16 disebut di sini ada orang-orang yang menganut ajaran Bileam, yaitu pengikut Nikolaus. Ini mereka sebenarnya dua tipe orang yang disebut di sini adalah dari satu kemah yang sama. Bileam, saya sebut panjang lebar di kebaktian sebelumnya. Saya singkat saja di sini. Bileam adalah nabi yang mengajarkan kepada Balak, raja yang benci Israel, gimana racuni orang Israel lewat kompromi. Ya, jadi intinya ini adalah pengajaran kompromi. Jadi pesan Tuhan bagi kita di ayat 14-16 sebagai gereja dan umat Tuhan orang kudus di akhir zaman, jangan kompromi atau menjadi liberal hanya karena tekanan untuk berpikiran terbuka. Saya sering disebut, Anda pikiran sempit, terserah sana mau ngomong apa. Saya bukan berpikiran sempit, sorry ya. Untuk bisa mengembangkan ministry seperti ini, mana bisa gua sempit pikirannya? Saya nggak sempit. Saya berpikiran benar, bukan sempit. Dan I will not apologize. Aku tidak akan minta maaf karena berpikiran benar. Sekalipun orang bilang itu konservatif, sempit, tidak berwawasan, yang lebar. Terserah, saya tidak akan jadi liberal karena tekanan dan popularitas. Nah, lebih baik saya benar mati sendirian sama Tuhan daripada salah, populer, dan masuk neraka. Ayat 17, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang gak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Singkat saja, saya gak akan jelaskan panjang lebar karena ini misteri Allah. Di ayat 17, saya melihat kartu kredit, bukan kartu kredit, semacam kartu prioritas di sorga dengan PIN. Bisakah Anda melihat batu putih di situ? Siapa bilang itu batu tebal? Itu pasti lempengan atau apa saya nggak tahu. Semacam kartu prioritas. Ternyata di sorga itu juga ada privilege ya. Nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun itu seperti kita bayar, dikasih dan berkata, Bapak sudah ada PIN-nya. Hanya saya yang tahu, yang punya kartu itu. Saya mau beritahu di sini Tuhan berkata, kamu jangan kompromi. Kamu nggak populer di dunia nggak apa-apa. Kamu akan privilege di atas sana. Kamu jangan kompromi. Ketika aku datang setelah kamu kuangkat, atau kalau belum diangkat meninggal dunia duluan, engkau akan bersama dengan aku. Dan sekarang engkau mungkin dianiaya, mungkin engkau sekarang dibilang sama orang-orang yang pikirannya sempit segala, nanti kau akan dimuliakan. Amin Bapak Ibu, ngomong kanan kirinya, lakon menang belakang. Kita bagian terakhir, gereja yang terakhir, kepada jemaat di Tiatira. Oke, Tiatira adalah kota industri yang sekuler. Di sana terkenal sekali dengan juga salah satu industri yang terkenal di situ adalah industri dyeing industry. Dyeing itu apa? Kayak ngecat apa? Anda ingat nggak? Ada satu orang yang Paulus tobatkan waktu itu di Filipi.
namanya Lydia dari Tiatira. Dia adalah seorang pengusaha kain ungu. Jadi ini kota industri. Ini sekuler banget, sekuler sekali. Anehnya, di kota tersebut ada 2 wanita yang terkenal dari kota itu. Satu Lydia yang dicatat di Kisah Rasul, yang satu lagi wanita Isabel ini. Tak ceritain sekarang supaya kita ngerti bahwa Tuhan sangat-sangat kancong. Tuhan sangat-sangat menekankan kekudusan. Dan Tuhan itu nggak bisa dikibulin, dibohongin kalau ada sesuatu amoralitas di dalam gereja atau dalam hidup kita. Kita lihat karena Yohanes ini di Patmos, mana bisa tahu apa yang terjadi secara spesifik di sana. Karena zaman itu nggak ada internet, ada pun pasti diblok, tidak bisa masuk oleh pemerintah. Karena itu untuk tahanan yang diasingkan. Kita lihat ayat 18. Dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Tiatira. Tuhan ngomong langsung kepada pendeta gereja Tiatira. Inilah firman Allah yang matanya bagaikan nyala api, kakinya bagaikan tembakau. Dengan kata lain, ini ayat ini kalau dibentuk, dijelaskan dalam gerak-gerik begini. Anda akan lihat ya, inilah firman Allah, anak Allah yang matanya bagaikan nyala api. Coba lihat saya. Ini matikan di sini supaya yang live streaming juga bisa lihat. Ya, ini ayatnya gini loh, Tuhan bilang gini. I see you. I know what you do this summer. Aku tahu. Lihat lagi ya biar lebih jelas. Ini maksudnya, Tuhan itu beritahu sama mereka, aku melihat apa yang terjadi. Dengan ditulis oleh seorang yang tua renta, yang bermil-mil jauhnya sendirian, tidak ada hubungan, tidak ngerti keadaan gereja, dia bisa tahu aja harusnya seluruh gereja gemetar dan takut. Ternyata Tuhan pasang CCTV di mana-mana. CCTV surgawi. Apa yang Tuhan katakan? Nyala api, artinya dia marah. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu. No problem itu. Bagus semuanya, baik pelayananmu mau ketekunanmu, senang semuanya, lanjutkan. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. So what? Bagus sekali, tapi so what kalau lebih banyak? Yang Tuhan cari itu kekudusan. Tahukah Anda, alasan mengapa orang ditinggal? 2 orang jalan seladang, 2 orang tidur seranjang. 1 diangkat, yang lain ditinggal. Mau tahu? What separates them both? Apa yang memisahkan mereka berdua? Holiness. Holiness is heaven's early bird. Kekudusan adalah privilege surgawi untuk pengangkatan. Makanya Tuhan berkata, aku akan membuat pemisahan antara orang benar dan orang fasik. Bedanya fasik dan kafir, di mana kafir itu tidak punya agama. Fasik itu mengaku beragama, hidupnya bertolak belakangan. Kristen di bibir saja, kelakuan tidak. Dan Tuhan berkata seperti ini, ayat 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Hah? Ada wanita yang menyebut dirinya nabiah ngajar dan menyesatkan orang. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dan perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan. Dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu. Setiap orang menurut perbuatannya. Perhatikan saya sekarang. Saya jelaskan apa maksudnya. Di Tiatira, entah ini adalah seorang pengkhotbah tamu, seorang wanita yang sering diundang di gereja itu, atau salah satu leader mereka, salah satu pemimpin mereka, yang punya karunia mengajar, berkhotbah, dan bernubuat. Bayangin, saya ngajar gini pun saya gemetar. Tuhan bilang gini, hidupnya pengkhotbah itu gak benar. Wanita ini, entah pengkhotbah tamu seperti yang saya katakan, entah salah satu pemimpin mereka yang berkarunia mengajar, tidur sama beberapa laki-laki di gereja itu. Dan itu secret loh ya. Karena Tuhan bilang aku kasih dia waktu untuk bertobat. Berarti wanita ini sudah dikasih waktu untuk ngaku. Nggak ngaku-ngaku nih. Nggak mengaku. Ya. Dan juga tidak bertobat tentunya. Meninggalkan perbuatannya. Dan Tuhan berkata, kenapa kau izinkan? Karena itu kita berdoa. Setiap orang yang berkhotbah di atas mimbar Mawar Sharon dan semua satelitnya. Harus pengkhotbah-pengkhotbah yang betul-betul selektif. Sekali-kali kita mungkin bisa
kebobolan sekali sedikit-sedikit, tapi sekali kita tahu sesuatu, demi Anda jemaat, kami tidak akan mengundang mereka. Siapa yang berkhotbah di sini, ini bukan show. Ini adalah impartasi roh. Harus hati-hati. Baik itu adalah guest speakers, pengkhotbah tamu, atau in-house speakers, atau pembicara dari dalam rumah sendiri seperti saya, kita harus jaga hidup, karena kita dinilai oleh Tuhan, ada mata yang melihat kita. Nggak benar itu kata Tuhan. Kenapa diundang terus? Nggak benar itu. Kenapa kok diizinkan terus ngajar? Yang ditegur pendetanya dulu, malaikat jemaat Tiatira. Dan Tuhan bilang sesuatu, aku kasih waktu dia nggak mau bertobat, maka akan terjadi sebagai berikut. Tuhan sudah peringatkan. Dan tentunya tidak ada lagi ayat yang menunjukkan apa yang terjadi setelah itu, tapi kita percaya Tuhan true atau Tuhan genapi firman-Nya. Mau tahu apa yang terjadi? Tuhan berkata bahwa orang-orang yang tidur sama dia, atau yang menutup-nutupi dosanya, yang tahu, orang-orang itu akan masuk di kesukaran besar. Tidak ada kematian di sini, karena orang-orang itu salahnya second degree. Yang tidur sama wanita itu juga akan masuk kesukaran besar. Jadi ada beberapa masalah, didoakan pendeta nggak mempan. Karena harus pertobatan. Karena itu sebagai hamba Tuhan, kita harus peka. Ada orang datang, tolong doakan bisnis saya. Kadang-kadang, kita tenggingkan dalam nama Yesus roh kemiskinan, bla bla bla. Nggak tentu, siapa tahu Tuhan memang buat dia bocan. Tuhan yang bangkrutkan dia. Jadi jangan tengging. Kita harus bedain roh dulu. Bisa-bisa memang Tuhan marah sama orang ini. Mereka datang ke pendeta cuma mau disimsalabim. Atau mendapatkan pembenaran dosa mereka. Pendeta ini loh, doain aku, setuju sama aku. Kita harus hati-hati tumpang tangan, jangan terseret ke dosa orang. Bapak ibu saudara tahu nggak? Mereka masuk ke kesukaran besar kata Tuhan. Dan yang lebih ngeri, wanita ini ternyata sudah menikah atau janda, saya tidak tahu, tapi punya anak. Anak-anaknya akan mati semua. Jadi di sini, ini ya bukan ancaman kosongan kalau Tuhan yang bicara. Saya sebut ini sebagai ranjang pesakitan. Beberapa orang, Tuhan yang melemparkan ke ranjang sakit. Tuhan yang melemparkan. Mau kita doain sampai kita tumpang tangan, sampai tumpang kaki pun nggak ada gunanya. Kecuali orang itu bertobat. Tahukah Anda, ada beberapa hal tidak bisa disembuhkan dengan karunia, kesembuhan dan iman. Tapi harus dengan pengakuan. Dan saya beritahu sifat kutuk sebagai berikut. Menjalar dan menurun. Jadi hati-hati. Jangan berani-berani kita sama Tuhan. Sifat kutuk itu menjalar. Orang yang nggak kena menutup-nutupi, juga kena juga. Jadi hati-hati kalau sebelum Anda bela orang menanggung orang lain. Anda lihat dulu kasus seseorang tuh, kalau digosip sesuatu kalau tidak berkenan dengan Anda, jaga hati deh. Ngomong aja, jangan bicara sama saya. Cuman Anda cuma lihat separuh cerita, separuhnya lagi kan Anda nggak dengar. Jangan cepat percaya, karena Anda harus ingat, perhatikan, kutuk itu menjalar. Seperti wabah menular. Seperti MERS, SARS, itu lebih bahaya. Karena MERS dan SARS hanya fisik, kutuk kekal. Dan menurun. Hari ini kalau ada seorang pria yang masih punya simpanan, bapak-bapak yang saya sebut ini, cepat bertobat. Karena anak-anak Anda, apalagi perempuan juga sama yang sekarang zaman emansipasi wanita karena Kartini. Selingkuh di sana-sini. Anda punya anak kan? Kalau bapak-bapak Anda punya anak perempuan, apalagi. Anda, sudah, titik, saya nggak lanjutin. Kalau demi cinta anak aja lah, tinggalin dosa. Jangan demi cinta Tuhan, nggak apa-apa. Anda harus tahu kutuk itu turun. Turun. Tapi kita bisa patahkan kalau kita hidup benar sekarang. Kalau dari atas, kalau kita innocent, kita punya pilihan, kita harus lawan. Kita lanjutkan, saya udah mau selesai. Sampai ayat mana nih? Ayat 24. Tetapi kepada kamu, yaitu orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis kepada kamu, aku berkata, aku nggak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tapi yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang, melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapa, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Wow, itu banyak sekali yang dikatakan di sana upah, baik di sorga maupun di dunia. Saya jadi ingat Mazmur 24, nggak usah dibuka. Siapa yang bisa naik ke gunung Tuhan? Siapa yang bisa punya keberanian mengajar anak? Siapa yang bisa punya otoritas bicara sama orang? Orang yang hidupnya benar sama Tuhan. Upah yang akan datang, bintang timur, nggak usah disebut deh, nggak usah. Kita nggak usah terlalu tahu misteri Allah. Yang di sini aja Tuhan bilang, kamu akan memerintah dengan tongkat besi. Itu bukan otoriter, memerintah dengan tongkat besi. Kau akan memiliki confidence in life. Orang hidup dalam kekudusan itu punya confidence.
saya tahu setiap saat Tuhan angkat. Ayo, saya berani loh sekarang. Di kebaktian 1 saya katakan, Tuhan pemisahnya itu bukan domba dan serigala. Kalau itu udah jelas. Tapi pemisahnya domba dan kambing kalau soal pengangkatan. Kambing dan domba. Ayo, Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan datang sekarang detik ini juga. Saya enggak tahu, saya enggak menghakimi, saya tidak di kursi penghakiman. Saya enggak tahu berapa banyak orang yang diangkat. Di ruangan ini aja, berapa yang ditinggal. Only God knows. Pendeta pun, gembala pun enggak tahu. Karena Tuhan bilang, belum waktu. Jangan pisahkan lalang dari gandum. Nanti pengangkatan akan memisahkan mereka. Berjalan seladang, tidur seranjang. Satu diangkat, satu ditinggal. Itulah pemisahan malaikat nanti. Sekarang detik ini, Tuhan datang. Jemput kita, bukan datang kedua kali. Pengangkatan. Will you miss it? Apakah Anda akan terlewat? Nggak tahu. Siapa bertelinga, ayat 29. Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Roh Kudus bicara apa sama kita hari ini? Tuhan bicara sama kita untuk kita siap ketika pengangkatan. Bapak Ibu, ada di sini yang masih mengambil lari orang punya uang, barang 5.000 rupiah saja, jangan tidur malam ini, kembaliin. Ada yang bawa 500 juta, lalu setelah itu keluar lari ke Jakarta, dari Surabaya maksudnya orangnya, bukan berarti yang di Jakarta semua pelarian, bukan, ini ada GP Jakarta nih. Siapa tahu yang dari Jakarta pindah lari ke Surabaya. Anda lari, buka bisnis, dan nanti ketika bisnis Anda diberkati, mungkin ada pendeta-pendeta yang innocent, yang nggak ngerti, polos-polos, lugu-lugu, Anda undang, lalu doain bisnis Anda, lalu Anda seolah-olah 5 roti 2 ikan, jadi 5.000 orang, banyak sekali berhasil. Jangan berkata, hahaha. Lihat tanda ini, tertebuslah uang tipuanku itu. No. Ada Tuhan belum tutup buku dengan Anda. Jangan pernah kira berkat materi itu adalah bukti perkenanan Allah. Anda akan kecele nanti. Anda bisa berkata, buktinya loh Tuhan berkati pekerjaanku. Mau bukti? Cari orang di luar sana yang non-Kristen yang diberkati pekerjaannya. Lihat, Tuhan kalau turunkan hujan, nggak hanya orang Kristen saja rumahnya yang kering, semua basah. Tuhan kasih kepintaran karena manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, nggak usah jadi orang Kristen, masih ada sisa-sisa gambar rupa Allah, sekalipun sudah jatuh dalam dosa. Orang yang pintar, dikasih Tuhan berkat, dikasih Tuhan bakat. Kita nggak ada yang lahir langsung bahasa lidah kan? Tapi kita sudah bisa gambar kan? Sudah bisa nari kan? Sudah bisa nyanyi kan? Tuhan kasih bekal. Dan ada yang jalan kan? Jalan juga. Tuhan berkati. Bukan berarti orang Kristen aja yang bisa kaya. Berarti kalau Anda bisa jadi kaya, Anda masih ambil uang orang. Saya rasa itu tekennya kontrak jiwa ya. Anda harus tahu, itu tekennya kontrak jiwa. Sama setan dan sama iblis. Kalau Anda di sini, yang ada bawa selingkuhannya sekarang ke kebaktian ini. Sekarang zaman ini luar biasa. Orang selingkuh tidak lagi di bawah gantang. Bisa bawa ke gereja. Kembali ke suamimu. Pulang ke rumah, kembali ke istrimu, buang simpananmu. Ganti rugi pakai uang, tapi kembali ke istri yang sah. Jangan pernah, Anda ketahuilah bahwa ketika sangkakala berbunyi, saya tidak tahu berapa banyak yang akan tersisa. Hanya Tuhan yang tahu. Tugas kami hanyalah memperingatkan, jangan menjadi lalang. Oh, saya selesai dengan ini. Terakhir-terakhir kan ada heboh yang namanya bunyi sangkakala di sorga kan? Mungkin itu saya lagi bersiul, mereka rekam kemana-mana. Australia, Kanada, dan sebagainya. Saya enggak tahu lah, jangan spekulasi ya. Ada nggak ada itu, firman Tuhan tetap benar. Tuhan datang, kedatangannya sudah dekat. Ya. Tapi saya pernah sekali dipaksa orang untuk betul-betul kasih konklusi, ini konklusi saya. Ya udahlah, gini aja cara berpikirnya. Anggap aja malaikat lagi gladi bersih. Siap-siap sebentar lagi Tuhan mau menjemput kita. Haleluya, kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Come on. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita berdoa, siapkan perjamuan kudus. Lalu kita selesai. Haleluya. Oh iya, by the way, pengajaran saya ini setelah kebaktian ini langsung ready di Pustaka Raja Wali. Ini Anda bisa langsung turun dapatkan, langsung. Saya minta memang request demikian. Beli semua serinya sampai akhirnya. Karena berita tidak akan saya ulang 2 kali. Setiap sesi
tidak ada duanya untuk sesi berikutnya. Jadi Anda harus bisa dengarkan sendiri. Anda pasti diberkati. Tuhan Yesus, ya satelit juga sama. Bisa langsung ke Pustaka Raja Wali, tapi mungkin nggak tahu nanti bisa menyusul gimana, atur sendiri. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Nyanyi satu lagu, entah apa, terserah. Happy ya juga nggak masalah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Anda diberkati Tuhan? Ya, amin. Oke. Belum selesai, tanya lagi. Anda diberkati Tuhan? Amin. Ya. Sudah belum? Lagu apa? Tuhan dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Saya minta perjamuan kudus mulai dibagikan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Mari kita angkat roti di tangan kita, satukan iman kita, kita satu tubuh Kristus. Yang lemah dikuatkan, lutut yang goyah dikuatkan, tangan yang turun terangkat. Ya Tuhan, kami tidak ingin kalau Tuhan datang sekarang juga. Yang mana kalau Tuhan gak datang detik ini juga, Tuhan bisa datang kapan saja. Kami gak mau satu pun saudara seiman kami di Gereja Mawar Syaroni, satu pun domba yang Kau percayakan tertinggal. Karena itu kami satukan iman, bahwa kami percaya Tuhan, ya Tuhan yang menjagai hidup kami. Mari kita sama-sama taruh iman kita kepada Tuhan, satu corporate faith, iman bersama. Kita katakan pada Tuhan, Tuhan jagai kita, dan kita jagai anak cucu keluarga kita, dan apapun, siapapun yang berharga bagi kita. Tuhan terima kasih, kami makan dengan iman kepadamu, kami satu tubuh. Dalam nama Yesus, makan. Tidak ada yang sempurna, bukan? Kalau kita bicara tentang sempurna, gak ada yang merasa layak untuk diangkat Tuhan kalau Tuhan datang sekarang. Tapi darah yang mahal itu ditujukan supaya kita hidup tiap hari bercermin. Tiap hari kita hidup in daily repentance. Tidak tiap hari hidup dalam pertobatan tiap hari. Bukan berarti demi masuk surga lagi maksudnya, tapi untuk menjaga relationship atau hubungan dengan Allah. Tuhan, ampuni kami kalau kami dari waktu ke waktu salah. Kami tidak ragu sekali seseorang itu percaya pada Tuhan. Aku yakin itu gak main-main. Tapi jaga-jaga kalau ada di antara kami yang menyimpan dosa. Kami sudah nek-nek sebenarnya di hati, kepingin lepas tapi gak bisa. Beri kami kemampuan Tuhan. Barang siapa di sini yang menyimpan suatu dosa lebih dari satu hari, dan itu sudah menjadi kebiasaan buruk, simpanan segala, menjadi pelarian, cepat minta maaf.
ketika ambil perjamuan ini jangan main-main. Alkitab mengajarkan orang yang main-main ambil perjamuan kudus itu akan menuai sendiri akibatnya. Saya tidak ngancam, ini semua firman Allah. Tapi kalau Anda sekalipun ada di sini orang yang berdosa, yang nyimpen lama dosanya, tapi kalau mengambil perjamuan ini ditemplah oleh Roh Kudus dan berkata, Tuhan, ketika ini aku teguk, minuman ini masuk ke dalam leher dan ke dalam tubuhku, aku mengambil keputusan untuk berbalik kepada Tuhan. Seperti Lazarus, seperti Sakeus, siapa yang kutipu, ku kembalikan berkali-kali lipat kalau perlu. Aku akan melakukan tindakan real, tindakan nyata untuk berbalik dan meninggalkan dosa. Tolong aku ya Tuhan. Mungkin pertobatannya sekarang, tapi proses pertobatannya mungkin cukup lama. Aku harus kembalikan ini dan itu. Aku akan telepon orang yang telah aku bawa lari uangnya. Sorry, aku akan kembalikan dalam 3 tahun karena besar jumlahnya. Tapi kembalikan beneran, sungguhan. Beriku kekuatan untuk jalani perjalanan pertobatan. Aku tahu Tuhan akan kembalikan segalanya. Tuhan, aku ambil ini untuk mengakui dosaku. Kalau ada orang yang kayak begitu, cepat ngomong sama Tuhan. Ampuni aku akan tinggalkan simpananku setelah ini. Ampuni aku akan pulang ke rumah. Ampuni aku tidak memberontak lagi sama orang tua. Mulai buat pengakuan sama Tuhan. Dan kalau kita tidak ada suatu dosa kadaluarsa apa di hati pikiran kita, cukup pegang ini sebagai nurani. Tuhan jagai kami setiap hari. Mari minum dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Allah semesta. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Katakan kami semua menyembah-Mu. Kami semua menyembah-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pengurapan dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hingga Tuhan menyongsong kita di awan-awan. Kapanpun Tuhan datang, kami gereja Tuhan siap menyongsong-Mu. Sebelum Tuhan datang, kami akan berbuah lebat bersama dengan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.